Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya Latifah Zahrani sebagai moderator dan juga ada Mawaddah. Mawaddah izin berhalangan hadir pada hari ini dan juga ada Nadia Almas. Pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah hakikat ilmu dan pengetahuan. Di sini subbabnya terdiri dari 1. Pengertian ilmu dan pengetahuan, 2. Tujuan penelitian dan urgensinya, 3. Pengertian ilmiah dan non-ilmiah beserta contohnya, dan ini ada yang keempat, jenis-jenis penelitian. Bagian pertama adalah pengertian ilmu dan pengetahuan yang akan dibacakan oleh saya. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, dengan wazan fa'ila yaf'alu yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan pengetahuan merupakan padanan dari bahasa Inggris, knowledge, yang berarti pengetahuan umum yang belum teruji kebenarannya. Dalam Encyclopedia of Philosophy, pengetahuan didefinisikan sebagai kepercayaan yang benar. Knowledge is a truth. Pengetahuan identik dengan kebenaran, dan ini berarti pengetahuan haruslah benar. Sebab jika tidak benar, maka ia adalah kontradiksi. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan penelitian dan urgensinya. Tujuan merupakan arah dari suatu penelitian. Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Bila permasalahan mempertanyakan hal-hal yang belum diketahui, maka tujuan merinci apa saja yang ingin diketahui. Sehingga jika permasalahan sudah terjawab, maka tujuan penelitian sudah tercapai. Dalam beberapa penelitian di mana permasalahannya sangat sederhana, terlihat bahan tujuan sepertinya merupakan pengulangan dari rumusan masalah. Hanya saja rumusan masalah dinyatakan dengan pertanyaan, sedangkan tujuan dituangkan dalam bentuk pernyataan yang biasanya diawali dengan kata ingin mengetahui. Tujuan penelitian menurut Soekardi yaitu memperoleh informasi, mengembangkan dan menjelaskan, menerangkan dan menjelaskan, menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu perubahan. Menurut Sugiono, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu yang pertama, menemukan. Artinya hasil penelitian adalah betul-betul baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Misalnya seperti yang sudah dilakukan oleh penulis, adalah menemukan model tata kelola universitas yang berdasarkan pada nilai-nilai tauhid. Yang kedua adalah membuktikan. Artinya hasil penelitian digunakan untuk membuktikan adanya atau pengetahuan tertentu. Misalnya membuktikan apakah good corporate governance mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga adalah mengembangkan. Artinya memperdalam atau memperluas pengetahuan yang sudah ada. Misalnya, mengembangkan sistem informasi manufaktur, sistem informasi manufaktur terintegrasi untuk mempercepat waktu pengiriman produk. Di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian sangat tergantung pada kualitas dan bukan pada kuantitas penelitian. Beberapa kriteria penelitian yang baik perlu dipenuhi, antara lain, tujuan penelitian dapat didefinisikan dan dipahami dengan jelas. Metode penelitian harus dijelaskan dengan jelas dan cukup rinci, sehingga dimungkinkan untuk mengadakan pengulangan untuk pengembangan lebih lanjut, sehingga terjadi kesinambungan dengan apa yang telah dilakukan. Semua keterbatasan dan asumsi yang dibuat oleh peneliti harus dijelaskan dengan baik, agar dapat dijadikan pelajaran bagi peneliti berikutnya. Desain penelitian harus direncanakan sedemikian rupa sehingga hasil-hasil penelitian dapat diungkapkan seobjektif mungkin. Harus diperoleh cukup data untuk menyelidiki topik penelitian, reliabilitas dan validitas harus dilakukan dengan baik. Dapat dibuat kesimpulan berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, dan integritas dan komitmen peneliti. Mengandung keterbaruan atau newness, memperhitungkan risiko bisa berhasil atau gagal, dan berasal atau bersumber dari penelitian sebelumnya.
tidak selalu dapat dikaitkan dengan keuntungan finansial. Selanjutnya, penelitian ilmiah dan non-ilmiah akan dijelaskan oleh Saudari Nadia Almas. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Latifah Zahrani atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan penelitian ilmiah dan non-ilmiah. Apa penelitian ilmiah itu? Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang sistematik dan objektif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk mencapai suatu pengertian mengenai prinsip-prinsip yang mendasar atau berlaku umum mengenai masalah tersebut. Dengan kalimat sederhana ini, penelitian ilmiah itu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan atau berlandaskan metode ilmiah. Metode ilmiah apa? Metode ilmiah itu suatu kerangka landasan yang bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah ini berlandaskan pada pemikiran bahwa pengetahuan itu terwujud melalui apa yang dialami oleh panca indera, khususnya melalui pengamatan dan pendengaran. Sehingga apabila suatu pernyataan mengenai gejala-gejala harus diterima sebagai kebenaran, maka gejala-gejala itu harus dapat diverifikasi secara empirik. Dengan demikian, setiap hukum atau teori ilmiah harus dibuat berdasarkan atas adanya bukti-bukti empirik. Contoh penelitian ilmiah adalah seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, atau makalah. Penelitian non-ilmiah adalah sebuah penelitian yang dilakukan tidak secara sistematik. Data yang dikumpulkan juga secara subjektif yang syarat dengan muatan emosi dan perasaan dari si peneliti. Penelitian non-ilmiah ini tidak menggunakan metode-metode ilmiah. Masalah tidak selalu dapat diukur secara empiris. Jawaban tidak berdasarkan data, keputusan tidak berdasarkan logika yang benar. Contoh penelitian non-ilmiah yaitu dongeng. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian ilmiah. Secara garis besar, penelitian digolongkan menjadi dua macam, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini metode yang dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positifik karena berlandaskan pada filsafat positifme. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan menggunakan angka sebagai alat untuk mengukur suatu objek penelitian tertentu. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pola pikir deduktif yang mempelajari sebuah objek dengan menggunakan konsep-konsep yang lebih khusus atau terperinci. Penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell J, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara dari kuantifikasi. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan, masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada penelitian eksperimen. Penelitian ini berusaha mencari pengaruh variabel untuk variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat, dilakukan di alam terbuka dan ruang tertutup, sesuai dengan kebutuhan peneliti. Metode penelitian eksperimen. Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Selanjutnya ada penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif ini mampu Almas, keluar ya? Selanjutnya, penelitian deskriptif mampu memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena sebagai kelanjutan dari penelitian. Faktor lain berdasarkan
koefisien korelasi. Selanjutnya ada penelitian evaluasi. Dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian evaluasi formatif yang menekan pada proses dan sumatif yang menekankan pada produk. Evaluasi formatif ini mendapatkan feedback dari suatu aktivitas dalam proses sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan program atau produk. Evaluasi sumatif menekankan pada efektivitas pencapaian program yang berupa produk tertentu. Ada penelitian survei. Penelitian ini yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis. Selanjutnya ada penelitian studi kasus, bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu objek. Ada penelitian historis berkenan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang telah berlangsung di masa lalu. Penelitian historis bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Almas. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi pada hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau mungkin yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Mungkin teman-teman, apakah ada pertanyaan? Bismillah, kelompok 1, saya Jelita Shin, izin bertanya. Iya, Jelita, dipersilahkan. Saya ingin bertanya di makalah halaman 9, itu kan di penelitian deskriptif. Di sini tertulis, penelitian deskriptif mampu memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena sebagai kelanjutan dari penelitian eksploratif. Nah, di sini penelitian eksploratif ini apakah dia termasuk dari jenis satu bagian satuan dari jenis-jenis penelitian atau hanya sebagai penelitian deskriptif aja? Jadi kalau misalkan penelitian eksploratif ini misalkan termasuk dalam jenis-jenis penelitian gitu. Nah, itu boleh dijelasin nggak penelitian eksploratif itu kayak apa gitu? Kan ini kan ada penelitian eksperimen, ada penelitian evaluasi gitu-gitu kan. Nah, maksudnya penelitian eksploratif ini apakah termasuk jenis-jenis penelitian atau hanya sebagai penelitian deskriptif aja gitu? Maksudnya itu tuh yang saya masih nggak paham, kelanjutan dari penelitian eksploratif. Kira-kira paham nggak pertanyaannya? Takutnya kelibet aku. Lebih ke apa? Penelitian eksploratifnya kan? Betul. Ya, makasih Jelly. Terima kasih. Terima kasih, Makalah. Jelly.
Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sambil menunggu jawaban. Baiklah, ini ingin menjawab punya Jelly. Kan di sini kalau jenis-jenis penelitian itu banyak ya Jelly. Di sini penelitian eksploratif termasuk salah satu jenis penelitian. Yang artinya penelitian eksploratif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam pengetahuan ataupun mencari ide-ide baru mengenai suatu hal tertentu guna merumuskan permasalahan dengan secara lebih terperinci ataupun mengembangkan hipotesis dan bukanlah untuk menguji. Nah, mungkin dari penelitian deskriptif ini dia lebih melakukan eksplorasinya lebih gitu untuk penelitian eksplorasi ini untuk memperdalam pengetahuan yang lain. Jadi dia lebih mencari hal-hal baru gitu, Jelly. Oh, jadi penelitian eksploratif juga ini termasuk dari jenis-jenis penelitian ya? Ya, dia termasuk ke jenis-jenis penelitian. Dan dia masih lanjutannya dari dan lanjutannya itu penelitian deskriptif seperti itu. Ya, itu biar dia lebih mengeksplorasi aja lebih banyak mencari. Oke. Terima kasih Pak Ala. Ya, terima kasih kembali Jelly.
Teman-teman mungkin masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita alihkan. Maaf Bapak, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya Pak. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Terima kasih kepada para pemakalah yang sudah mengatakan darinya. Selanjutnya akan saya tambahkan beberapa hal untuk memperkaya apa yang sudah disampaikan tadi mengenai ilmu, kemudian pengetahuan dan penelitian ilmiah. Untuk memudahkan, saya akan share screen ya. Mudah-mudahan terlihat. Terlihat, Pak. Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Baik. Baik, saya mulai ya. Bagian pertama, kita akan mengenal dulu apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Tadi sudah disampaikan ya bahwa ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji dan dikaji kebenarannya, disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah. Sementara kalau pengetahuan itu adalah informasi yang belum dikaji dan belum teruji kebenarannya. Ini perbedaan mendasar dari ilmu dan pengetahuan. Kalau pengetahuan dalam bahasa Arab itu disebut dengan ma'rifah. Bisa juga disebut dengan al-idrak ya. Jadi kalau misalnya Anda membaca berita atau mendengar atau melihat televisi, kemudian di sana diinformasikan bahwa katakanlah terjadi hujan es di Ciputat, yang dilihatkan gambarnya dan seterusnya oleh pembawa beritanya. Ini disebut sebagai pengetahuan. Ya, jadi apa yang Anda dapatkan dari berita di televisi mengenai terjadinya hujan es, katakanlah, itu belum bisa disebut sebagai ilmu, tapi dia baru bisa dikategorikan sebagai pengetahuan. Pun demikian, misalnya ketika Anda mendengar informasi bahwa jemaah umroh di tahun 2022 ini harus mengikuti prosedur COVID ya dengan melakukan karantina sekian hari ketika tiba di Jeddah, kemudian setelah karantina sekian hari, katakanlah 5 hari, kemudian baru melaksanakan umroh dan ritual lanjutannya. Saat nanti pulang dia juga harus melakukan protokol kesehatan dengan menjaga 3M atau 5M, juga harus melakukan karantina mandiri di hotel atau di mana begitu. Nah, berita ini atau informasi ini terkategori sebagai pengetahuan, belum terkategori sebagai ilmu ya. Nah, karena itu hanya informasi ya mengenai satu peristiwa, satu kejadian, tapi belum dikaji, belum teruji kebenarannya ya. Nah, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalaupun iya, kalaupun itu benar ya sesuai dengan fakta, tapi belum mengalami uji coba dengan menggunakan metode dan sistematika yang
ajak, ya, sehingga apa yang Anda dapatkan, ya, info yang Anda peroleh itu belum bisa disebut ilmu, tapi dia baru disebut sebagai pengetahuan. Nah, kalau ilmu beda lagi, karena ilmu kan harus diuji, dia harus dikaji, dan yang menguji atau mengkajinya ini tidak hanya 1-2 orang, dia harus banyak dan berulang-ulang direplikasi dari satu periode ke periode yang lain, ya, dan cara melakukan pengujian dan pengkajiannya itu juga harus menggunakan metodologi secara ilmiah, ya, tidak boleh metode yang dipakai itu non ilmiah. Nah, itu perbedaan ilmu dan pengetahuan, ya. Karena itu, ya, pengetahuan itu jangkauannya biasanya lebih sempit, ya, karena dia bersifat personal atau kelompok tertentu. Jadi bisa jadi Anda mengerti tentang informasi A, tapi orang lain tidak mengerti itu. Ya, bisa jadi kelompok A mengerti tentang ilmu tentang pengetahuan tertentu, tapi kelompok B tidak tahu itu. Nah, berbeda dengan ilmu itu jangkauannya sangat luas. Jadi apa yang dipelajari, misalnya katakanlah tentang ilmu biologi di Indonesia, itu sama yang dipelajari oleh para pembelajar ilmu biologi yang ada di Eropa, di Timur Tengah, di Amerika, di Australia. Jadi sama semua. Nah, jadi jangkauannya luas. Pun demikian, katakanlah ilmu Al-Quran dan tafsir yang Anda pelajari di Indonesia, di Mesir, di Saudi, di tempat-tempat yang lain, ya substansinya ya itu sama. Ya, diketahui oleh masyarakat akademik yang konsen di bidang itu. Tidak bersifat personal, yang sempit. Ya. Kemudian pengetahuan itu biasanya subjektif, ya. Sementara kalau ilmu itu objektif. Subjektif artinya ya berdasarkan kemauan dan cara pandang orang per orang. Kalau objektif, ya, itu adalah berdasarkan fakta dan realita. Siapapun yang melihat fakta dan realita, ya fakta dan realitanya tetap sama, gitu, ya. Itu ilmu. Nah, pengetahuan karena sifatnya individual, maka dia subjektif, ya subjektif maka bisa beda-beda. Nah, misalnya begini, ada berita mengenai katakanlah kecelakaan di Ciputat, gitu, ya. Lalu katakanlah ditanyalah mahasiswa semester 6 apa ini B apa C, semua ditanya, Anda tahu nggak tentang peristiwa kecelakaan di Pasar Ciputat? Si A mengatakan begini, si B mengatakan begitu, si C mengatakan begini, dan seterusnya. Semua berdasarkan subjektivitasnya masing-masing sesuai dengan info yang didapatkannya. Nah, itu pengetahuan. Jadi Anda tahu berdasarkan info yang Anda dengar atau yang Anda lihat. Kemudian Anda sampaikan secara subjektif, ya. Sementara kalau ilmu tidak bisa begitu, dia adalah sesuatu yang objektif. Kemudian kebenaran pengetahuan itu biasanya tidak pasti, ya. Ya karena subjektif, karena sangat individual, ya sehingga tidak pasti. Bisa jadi si fulan mengatakan A berdasarkan hasil pembacaan dan perspektifnya sendiri, si B bisa mengatakan B berdasarkan perspektifnya dia sendiri. Sementara kalau kebenaran ilmu itu biasanya bersifat pasti, ya. Ya 1 ditambah 1 ya sama dengan 2 dimanapun dan kapanpun, ya semua secara direct akan menjawab ya 2, 1 ditambah 1. Jadi kebenarannya memang bersifat pasti. Nah, ini kira-kira perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Nah, secara lebih teknis lagi kalau kita pelajari dalam filsafat ilmu, ya Anda sepertinya sudah pernah belajar filsafat ilmu di semester-semester yang lalu. Jadi sesuatu itu disebut sebagai ilmu ketika sudah memenuhi 3 aspek utama, ya.
Yang pertama adalah aspek ontologi, yang kedua aspek epistemologi, dan yang ketiga adalah aspek aksiologi. Jadi kalau ketiga aspek ini sudah terpenuhi, maka pengetahuan itu akan menjadi ilmu. Misal, dalam disiplin ilmu IAT, ya, 3 aspek itu sudah terpenuhi. Ontologi itu adalah sesuatu atau filsafat yang bertanya tentang hakikat sesuatu. Kalau sesuatu yang kita maksud itu adalah IAT, maka pertanyaannya adalah apa sih IAT itu? Berarti kan bertanya tentang definisi. Apa sih IAT itu? Oh, IAT itu ilmu Al-Quran tafsir. Dia mempelajari persoalan bla 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 bla. Nah, jadi jelas ya aspek ontologinya. Kemudian yang kedua aspek epistemologinya. Epistemologi itu biasanya lebih kepada bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut. Dari mana, caranya seperti apa, atau metodenya seperti apa. Itu aspek epistemologi. Ya. Nah, maka kalau dikaitkan dengan contoh ilmu IAT, maka pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan ilmu ke-IAT-an? Ya kan? Maka di situ akan diajari tentang macam-macam lah, tentang ulumul Quran, diajari tentang tafsir, ada tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir bil isyarat, ada metode tahlili, metode maudu'i, muqaran, ijmali, dan seterusnya. Nah, ini merupakan how-to-nya ya, ilmu yang mempelajari bagaimana cara memperoleh ilmu IAT-nya. Itu epistemologi. Lalu yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi itu adalah praktek atau sejauh mana ilmu ini bisa bermanfaat ya bagi ya terutama yang belajar ilmu tersebut. Nah, umumnya ya bagi semua masyarakat. Sejauh mana ilmu tersebut bermanfaat. Nah, itu aspek aksiologinya. Nah, kalau 3 aspek ini sudah terpenuhi, maka sebuah pengetahuan akan berubah menjadi disiplin ilmu. Tapi kalau tidak terpenuhi, ya ditanya apa itu IAT, belum ada definisinya. Ya, asal usulnya dia tidak ketahui, sejarahnya bagaimana tidak dia ketahui. Lalu bagaimana cara mendapatkan ilmu ini? Metodologinya seperti apa? Tidak diketahui. Nah, itu belum bisa disebut sebagai disiplin ilmu, ya, tapi dia baru pengetahuan saja. Anda tahu tentang A, Anda tahu tentang B, Anda tahu tentang C. Nah, itu. Kalau dilihat dari disiplin ilmu mantek, ya, maka ilmu disebut pengetahuan itu bisa disebut ilmu atau dikategorikan sebagai ilmu ketika dia sudah memenuhi 10 mabade, ya, 10 dasar unsur pokok di dalam sebuah ilmu atau yang dikenal dengan istilah mabade asyroh, ya, 10 dasar ilmu pengetahuan. Apa 10 mabade itu? Mabade asyroh. Ya. Yang pertama adalah al-ism. Namanya apa? Oh, namanya usul fikih. Oh, namanya ilmu fikih. Oh, namanya ilmu IAT. Oh, namanya ilmu hadis, dan seterusnya. Yang kedua, wadi'uhu. Ya. Ismuhu wa wadi'uhu. Wadi' itu siapa? Ya. Pencetusnya siapa? Siapa sih tokoh-tokoh yang concern mengkaji dan menelurkan karya di bidang ilmu tersebut? Ya. IAT ada semua, ya, tokoh-tokohnya sudah kita pelajari. Ada Zarkashi, ada Suyuti, banyak sekali. Ya. Lalu yang ketiga, maudhu'nya, misalnya tema, ya, tema pembahasannya apa saja. Oh, kalau dalam Al-Qur'an ada 80 tema bahasan, mulai dari
nuzulul Quran, asbabun nuzul, maki madani, terus ya awalu manuzil, akhiru manuzil, dan seterusnya. Jadi sub-sub objek pembahasannya jelas. Nah, ada yang dibahas. Lalu sumbernya diambil dari mana ilmu itu? Oh, ada diambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan diambil dari sejarah, diambil dari akwal atau pendapat para ulama, dan seterusnya. Hukumnya apa? Oh, hukumnya mempelajari fardu kifayah, fardu ain, dan seterusnya. Ada pembahasan. Lalu hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Bagaimana sih ilmu Al-Quran itu relasinya dengan ilmu hadis, relasinya dengan ilmu usuluddin atau ilmu aqidah, relasinya dengan ilmu fikih, usul fikih, ilmu bahasa, dan seterusnya sampai 10 mabadi. Kalau sudah terpenuhi sebagian besar dari 10 itu, nah maka dia bisa disebut sebagai ilmu. Tapi kalau tidak, ya dia hanya pengetahuan saja. Nah itu bedanya, ya beda antara al-ilm dengan al-ma'rifah. Ya, ma'rifat yang saya maksud bukan dalam terminologi kaum sufi ya, tapi dalam makna bahasa. Ya. Ma'rifat artinya pengetahuan. Jadi itu bedanya al-ilmu dengan al-ma'rifah. Nah, kemudian tadi kata kunci daripada ilmu itu adalah yang sudah dikaji, sudah diuji ya kebenarannya. Caranya bagaimana kan tadi? Caranya adalah berdasarkan metode ilmiah. Ini kata kuncinya, berdasarkan metode ilmiah. Jadi cara mengkajinya bukan sporadis, bukan semaunya sendiri, bukan asal-asalan, uji coba bukan, tapi berdasarkan metode ilmiah. Pertanyaannya, metode ilmiah itu yang bagaimana? Kan? Maka metode ilmiah itu adalah satu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, ya apapun masalah itu ya. Kalau dalam bidang IAT berarti masalah-masalah dalam ke-IAT-an. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang terstruktur, teratur, dan terkontrol, ya. Jadi ada sistematikanya jelas, ya strukturnya jelas, gitu ya, sehingga bisa diatur sedemikian rupa dan dikontrol, ya, dievaluasi. Itu namanya metode ilmiah. Jadi bukan asal-asalan. Nah, sementara kalau yang yang non ilmiah, ya itu kesebalikannya. Jadi ilmu itu kan tadi harus dikaji dan diujinya secara ilmiah dengan metode yang ilmiah. Nah, yang ilmiah itu yang tadi ada sistematikanya, ada strukturnya, bisa diuji, ya, bisa dikontrol. Nah, itu namanya ilmiah. Tapi ada juga yang non ilmiah, ya. Ya, non ilmiah itu ya sesuatu yang dipecahkan, tetapi hanya berdasarkan misalnya pada pendapat seseorang, atau hanya berdasarkan anggapan dari para ahli pikir, ya, misalnya para filosof, misalnya, atau dari para penguasa yang dianggap benar. Padahal anggapan, pendapat, ide tersebut belum tentu bisa dibuktikan tingkat kebenarannya. Jadi ini non ilmiah. Nah, ciri-ciri pengetahuan non ilmiah ya itu pertama adalah biasanya dibangun di atas prasangka. Ya, namanya prasangka itu kan anggapan ya. Ya kalau kita ya don lah dalam bahasa Arabnya, don. Jadi don itu ya tidak bisa menghasilkan apa-apa sebenarnya, prasangka. Berarti dia terkategori non ilmiah. Karena kemungkinannya bisa benar, bisa juga salah. Ya. Ada dua kemungkinan benar, kemungkinan salah. Kemudian yang kedua, itu intuisi. Intuisi itu bahasa Arabnya ya ilham lah, kira-kira bisikan-bisikan batin ya yang biasanya sering dialami oleh manusia ya.
Karena sifatnya sangat personal, maka intuisi tidak bisa dijadikan basis pengetahuan ilmiah. Dia masuk kategori non ilmiah ya, intuisi. Lalu yang non ilmiah itu juga adalah yang berbasis pada trial and error ya. Trial and error itu maksudnya ya coba-coba. Ya, untung-untungan, siapa tahu benar, siapa tahu beruntung gitu. Itu namanya trial and error. Kalau tepat ya mungkin benar, kalau salah ya bisa jadi tidak mendapatkan untung apa-apa. Itu namanya trial and error. Yang keempat, pendapat otoritas. Ya, otoritas apapun, otoritas agama, otoritas di bidang ilmu pengetahuan misalnya. Tapi yang bersifat personal gitu. Ini adanya kencang sekali. Apakah suara saya bisa diterima ya? Masih terdengar suara Bapak? Masih Bapak terdengar. Terdengar jelas? Enggak kalah. Enggak. Kadang-kadang, cuman enggak Pak, enggak. Masih kencang Ya, karena ini menghadap ke rumah nih, toaknya ini. Baik, jadi inilah kira-kira indikator non ilmiah ya. Walaupun misalnya ini benar, ya misalnya benar. Oh, Anda ini misalnya sering mendapatkan ilham, ya dekat dengan malaikat gitu ya, sering mendapatkan bisikan-bisikan dari malaikat. Ya itu bisa jadi benar ya. Tapi hasil bisikan-bisikan itu jangan dijadikan sebagai data dalam riset Anda, tidak bisa. Nah, lalu Anda kutip, Anda masukkan, lalu Anda kasih footnote berdasarkan mimpi dialog dengan malaikat. Anda bisa diterima, itu non ilmiah ya, itu pengalaman pribadi Anda. Tidak bisa digeneralisir. Orang lain belum tentu bisa seperti itu, ya kan? Atau trial and error, uji coba. Perut misalnya sakit, lalu Anda ngumpulin katakanlah bawang putih, bawang merah, Anda aduk, Anda minum sama madu, Anda minum lalu sembuh. Nah, itu tidak ilmiah. Karena itu kan uji coba Anda belum tentu ketika diuji cobakan ke orang yang lain khasiatnya sama. Jangan-jangan orang lain ketika Anda minum racikan tadi itu bawang merah, bawang putih dicampur madu, malah sakit perutnya. Atau malah lanjut wassalam gitu ya. Karena keracunan. Nah, itu namanya trial and error karena itu non ilmiah. Walaupun kadang-kadang beruntung juga sembuh gitu ya. Nah, ini untuk membedakan mana yang dimaksud dengan ilmiah, mana yang tidak ilmiah. Nah, riset itu begitu ya. Riset yang dimaksud dalam kajian kita, riset itu maksudnya penelitian ya. Jadi riset yang dimaksud dalam kajian kita ini adalah riset yang ilmiah, bukan yang non ilmiah. Karena itu nanti riset Anda tidak boleh berdasarkan prasangka Anda, dugaan Anda, tidak bisa. Atau berdasarkan intuisi yang Anda dapatkan dari bisikan malaikat, tidak bisa. Atau trial dan error, Anda melakukan uji coba, trial and error itu. Tidak bisa juga ya. Atau hanya satu pendapat seseorang, lalu Anda percayai kebenarannya, tidak bisa. Jadi pendapat-pendapat yang didapatkan itu harus dikonfirmasi ke pendapat yang lain. Makanya ada namanya nanti triangulasi untuk menguji keabsahan data yang Anda peroleh. Setelah wawancara dari si fulan, Anda harus wawancara ke si fulan yang lain untuk memastikan bahwa informasinya itu sahih. Ya, tidak boleh langsung percaya saja. Itu indikator ilmiah. Nah, yang ilmiah gimana yang ilmiah itu? Ada beberapa indikator ya, ciri dan karakter utama. Yang pertama adalah sistematis. Nah,
Sistematis artinya ya ada apa namanya? Ada tata urut yang jelas. Jadi tidak semena-mena. Ada apa namanya? Polanya jelas. Kaedah yang diikuti juga jelas. Tidak sporadis. Lompat sana, lompat sini. Tapi tata urutnya jelas. Misalnya kalau dituangkan dalam bentuk struktur riset ya pertama itu ada bagian pendahuluannya, bagian awalnya, lalu bagian intinya ya yang terdiri dari beberapa bab, kemudian bagian akhir ya berisi ya ada tutup, ada bagian daftar pustaka dan seterusnya ya. Nah, itu contoh sistematis. Lalu jadwalnya Anda buat. Ya, pertama ngapain, tanggal berapa. Kedua ngapain, tanggal berapa, di mana. Kalau wawancara bertemu dengan siapa. Terus begitu, rundown-nya Anda buat sedemikian rupa. Lalu informan-informan, kalau memang risetnya itu membutuhkan informan ya. Jadi misalnya Anda living Quran biasanya butuh informan. Yang akan Anda jadikan informan itu siapa saja. Oh, kiai, ya. Lalu ustadz, unsur ustadz ada berapa orang, unsur santri ada berapa orang, kategorinya apa saja. Itu namanya sistematis. Langsung kapan Anda datang ke kiai dulu atau ke ustadz dulu. Oh, ke ustadz. Nah, ustadznya tadi ditentukan ada 5 orang, kategorinya ini. Ya, syukur-syukur nomor teleponnya sudah dapat, janjian kapan, di mana, pertanyaannya apa saja, udah Anda siapkan. Itu namanya sistematis. Jadi bukan orang melakukan riset, ya, datang tanpa ada konsep sama sekali. Nyampe lokasi, ditanya, mau ngapain, Dek? Mau riset. Ya, risetnya apa? Nggak tahu, Pak. Mau ketemu siapa? Oh, nggak tahu, Pak. Di sini ada ustadz yang ini, yang itu. Nggak. Wah, bisa diusir Anda. Nggak jelas. Ya, surat pengantarnya nggak ada, temanya nggak ada, proposalnya nggak ada, timeline-nya nggak ada, mau wawancara siapa, belum jelas kategori yang ingin diwawancarai. Nah, ini tidak sistematis kalau yang seperti itu. Kalau mau sistematis, maka Anda siapkan dulu ya berkas-berkas yang dibutuhkan, langkah-langkah dalam penelitian itu mulai dari awal sampai akhir sudah disusun sedemikian rupa. Itulah yang disebut dengan sistem ya, sistematis. Yang kedua logis. Logis itu makul, bisa diterima oleh akal. Jadi apa namanya, data-data yang dikumpulkan lalu yang diinterpretasikan itu adalah data-data yang bisa diterima oleh akal dan berdasarkan fakta yang empirik, artinya bisa dipahami oleh panca indera. Jadi tidak boleh katakanlah data-data itu yang di luar jangkauan panca indera kita. Yang tadi saya contohkan misalnya, Anda hasil komunikasi dengan malaikat misalnya, atau komunikasi dengan jin. Ya, walaupun itu terjadi dan Anda alami, tidak bisa Anda jadikan sebagai data riset. Karena itu sifatnya personal dan non-ilmiah jatuhnya. Tidak bisa dipahami oleh orang lain. Nah, itu peristiwa individual yang Anda alami. Atau misalnya Anda baca sebuah tafsir yang Anda teliti, tafsir A, dan tafsir itu disebutkan data-data di situ. Data itu informasi-informasi yang ada dalam kitab tersebut. Misalnya di situ ada tafsirnya itu disebutkan si fulan, orangnya namanya ini, tubuhnya kecil, dan satu ketika dia bisa mengangkat gunung, lalu gunungnya dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu misalnya ada disebutkan di dalam kitab tafsir. Nah,
ini kan data yang tidak serta-merta bisa diterima oleh akal. Karena apa? Ya karena orangnya kecil digambarkannya, tapi bisa mindahin gunung ke beberapa tempat. Ini agak susah diterima oleh akal. Nah, yang begini-begini ini, Anda sebagai pembaca dan periset, peneliti, ya itu harus mampu menganalisanya sehingga tidak salah mengutip data, gitu ya. Jadi betul-betul dipastikan logis. Yang ketiga itu empirik atau empiris, ya. Jadi bisa diindra oleh panca indera kita ini. Jadi apa ya? Sesuatu yang bisa diindra itu ya sesuatu yang berbasis pada fenomena ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari itu namanya ya empirik. Gitu. Jadi tidak melalui hasil misalnya trial and error. Lalu hasil trial and error itu Anda jadikan dasar untuk penelitian Anda, itu tidak empiris. Karena trial and error walaupun terjadi dan dialami, tapi dia kan belum mengikuti prosedur ilmiah. Hanya coba-coba. Atau misalnya tadi berdasarkan hasil ilham. Anda mendapatkan bisikan dalam alam tidur. Ya. Lalu setelah bangun Anda tuliskan, itu tidak empiris. Ya. Itu tidak empiris. Karena itu pengalaman subjektif yang Anda alami. Tidak bisa dirasakan oleh panca indera orang lain. Ya. Itu agak susah ya. Nah, jadi betul-betul harus empirik. Kemudian yang kelima itu objektif. Objektif itu artinya ya dia sesuai dengan objeknya. Nah, tidak boleh berdasarkan subjektivitas atau emosional kita sebagai peneliti. Contoh gampangan objektif itu begini, kalau datanya itu bicara A, maka sampaikan A. Tidak boleh Anda sebagai peneliti menambahkan menjadi A plus atau amin. Berarti itu sudah tidak objektif, itu sudah ada unsur subjektivitas. Jadi pada saat menjelaskan isi data atau mendeskripsikan data, sampaikan apa adanya. Itu namanya objektif ya. Misalnya Anda baca tafsirnya Ar-Razi dalam halaman 5 juz sekian, beliau mengatakan bla 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 bla. Maka katakan sesuai yang dikatakan dalam kitab itu. Caranya bisa dua, bisa Anda kutip langsung persis seperti yang ada di situ. Atau yang kedua, itu kutipannya tidak langsung. Dengan memparafrase, Anda membuat kalimat sendiri, ya, tapi gagasan dan idenya tetap seperti gagasan dan ide yang diinginkan oleh Ar-Razi dalam kitabnya itu. Nah, itu objektif ya. Jangan katakan misalnya Ar-Razi mengatakan A, lalu Anda ketika mendeskripsikan data itu Anda tambahi A plus atau A mendekati B. Tidak bisa begitu, berarti itu sudah ada penambahan dari peneliti dan itu tidak lagi objektif ya. Nah, tapi kalau nanti interpretasi data itu beda lagi. Kalau Anda sudah memaknai data itu ya tergantung prosedur dan metode yang Anda gunakan. Itu biasanya unsur subjektivitas peneliti ada di situ. Kalau itu tidak menjadi masalah ya. Yang penting masih berdasarkan prosedur metodologi yang ditetapkan dalam risetnya. Kemudian yang lanjutannya adalah replikatif. Replikatif itu gampangannya bisa diteliti orang lain setelah Anda melakukan penelitian. Misalnya Anda meneliti tentang korupsi dalam pandangan Ar-Razi atau Quraish Shihab, gitu ya. Di tahun ini riset Anda begitu.
5 tahun lagi ada orang lain yang meriset tema yang sama, objek yang sama. Nah, harusnya bisa, ya. Baik dengan metodologi yang sama maupun ganti metodologi orang tersebut 5 tahun yang akan datang. Nah, kalau bisa direplikasi, ya, diulang kembali riset itu, maka itu kategorinya ilmiah. Tapi kalau berhenti hanya di Anda, ini problem dipertanyakan. Loh, kok bisa riset hanya berhenti di satu orang? Itu riset atau ngarang, kan gitu ya. Nah, lalu verifikatif artinya bisa dibuktikan, bisa diukur, bisa dikonfirmasi, ya, secara nyata. Nah, itu namanya verifikatif. Ya, karena itu misalnya pada kasus tadi trial dan error itu kan tidak bisa diverifikasi. Atau data-data berdasarkan ilham itu kan tidak bisa diverifikasi. Ya, data-data misalnya apalagi yang tadi di atas itu ya. Nah, itu susah untuk memverifikasi. Anda mimpi bertemu dengan siapa begitu, lalu mimpi itu Anda tuliskan, nah itu agak sulit untuk diverifikasi oleh orang lain, termasuk oleh pembimbing Anda sendiri. Apalagi oleh penguji, kan begitu. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang gaib itu walaupun benar, nyata, dan kita yakini, tapi dalam konteks riset atau penelitian ilmiah, itu tidak bisa dijadikan data penelitian. Ya. Kalau sebagai cerita dan data-data ceramah, boleh, silahkan saja. Atau Anda hanya nulis catatan pribadi atau bikin buku pribadi, ya boleh saja. Catatan mimpi bertemu malaikat, ya, tulisannya personal boleh, itu pengalaman personal, ya silakan saja. Tapi kalau dijadikan data riset itu tidak bisa karena kategorinya non ilmiah. Nah ini yang disebut dengan penelitian, tadi sudah disampaikan, ya penelitian itu kalau bahasa Inggrisnya riset, ya. Lalu di Indonesia itu menjadi riset, bahasa Prancisnya itu recharge, ya. Nah, itu artinya apa? Pencarian. Jadi Anda mencari. Mencari apa sih ya? Mencari sesuatu, misalnya yang hilang Anda cari. Itu secara bahasa. Atau mencari solusi terhadap problem yang dihadapi. Itu juga mencari. Atau mencari apa namanya? Jawaban untuk memverifikasi pendapat orang lain atau hasil riset orang lain, itu juga mencari, masuk dalam riset. Ya. Makanya dalam KBBI itu ya, terjemahannya panjang. Yang dimaksud dengan penelitian itu kan penyelidikan atau pemeriksaan yang cermat, ya. Terutama penyelidikan atau eksperimen yang ditujukan untuk penemuan sebuah fakta, revisi teori terdahulu, ya, teori terdahulu atau hukum yang diterima berdasarkan fakta baru. Karena ada fakta baru, maka teori terdahulu itu direvisi, ditinjau ulang. Atau penerapan praktis dari hal tersebut. Berarti ini riset terapan. Ya. Jadi teorinya sudah ada, kemudian dipraktekkan. Riset eksperimental misalnya. Metodenya sudah diketemukan secara teoritis. Lalu dilanjutkan pada riset eksperimental. Terapan namanya. Diterapkan, metode Maizuro sudah ditulis. Lalu diterapkan ke 10 orang. Yuk, baca ayat Al-Quran menggunakan metode ini. Dalam tempo waktu seminggu. Nanti para perisetnya mengikuti dari awal sampai akhir. Hasilnya bagaimana? Sebelum dan sesudah belajar metode tadi. Itu namanya praktek, ya, penerapan daripada teori. Nah, itu juga riset, ya. Jadi riset itu ada yang bersifat teoritis, kan? Ada yang bersifat praktis. Nah, nanti di belakang atau tadi sudah dijelaskan, ya, jenis-jenis riset. Nah, ini kita kenapa sih harus meneliti? Ini tujuan umum sekali, dan ini masuk ke dalam semua jenis riset. Ya, pertama adalah
orang neliti itu untuk mengeksplorasi. Eksplorasi tujuan utamanya, mengeksplorasi. Eksplorasi itu apa? Ingin menemukan sesuatu yang baru. Ya, karena manusia itu kan tidak puas dengan apa yang dia alami, dia rasakan hari ini. Pengennya manusia itu melakukan uji coba, ya, mengeksplorasi sesuatu yang belum ada. Nah, ada para peneliti-peneliti yang bertujuan untuk mengeksplorasi, terutama adalah peneliti-peneliti yang di dunia eksakta. Nah, misalnya Anda ingin mengembangkan perusahaan pengeboran minyak tanah. Nah, sebelum Anda ngebor misalnya di wilayah B, ya, pasti ada riset terlebih dahulu. Anda pasti akan menerjunkan tim yang melakukan riset di daerah B tersebut. Maka dilakukanlah riset. Diukur tanahnya, kedalamannya, ada nggak di dalamnya ini kandungan gas buminya. Kalau ada, berapa barel, ya. Kemudian usianya berapa tahun, dia bertahan sampai berapa tahun, dan lain sebagainya. Dianalisa kontur tanahnya, nanti ketika dilakukan pengeboran dari mana dia harus mengambil mengerukan tanahnya, diarahkan kemana, dan seterusnya. Pasti dilakukan riset. Nah, riset ini disebut dengan riset eksplorasi, namanya, menemukan sesuatu yang baru. Karena di wilayah itu sebelumnya kan hutan belantara ataupun belum ada pengeboran. Nah, karena mau ada pengeboran, maka dilakukan riset eksploratif. Anda mengeksplor, menemukan. Anda buka wilayah itu dengan riset. Dalam konteks penelitian IAT, apakah ada yang model eksplorasi ini? Ada juga, ya. IAT ini kan sifatnya teoritis, ya. Penelitian-penelitian murni atau penelitian-penelitian dasar. Jadi pengembangan, jadi apa contohnya eksplorasi dalam konteks riset IAT? Ya, katakanlah tafsir maqasidi misalnya. Ini kan dulunya menjadi pembahasan dalam dunia fikih dan usul fikih, maqasidus syariah. Kemudian para periset atau peneliti itu mencoba untuk mengadopsi teori-teori dalam dunia fikih, khususnya dalam hal maqasidus syariah, ya. Kemudian digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka dirumuskanlah, ya, teori-teori baru mengenai tafsir maqasidi. Nah, ini bagian dari eksplorasi dalam dunia riset ke-IAT-an yang bersifat teoritis, ya. Tidak bersifat aplikatif. Aplikatif dalam arti seperti contoh yang pertama tadi, ya, terapan tadi. Jadi masih bersifat teoritis. Wasfi Asyur menulis, Prof. Abdul Mustaqim menulis, itu pengembangan atau penemuan baru dalam bidang riset IAT. Yang kedua, ada yang bertujuan development, ya, development. Jadi mengembangkan. Jadi R&D biasanya disebutnya, research and development. Jadi riset pengembangan. Jadi yang sudah ada lalu dikembangkan, ditambahi variabel baru. Ya, misalnya apa? Misalnya dalam konteks kreatif, misalnya tafsir. Jadi ada orang yang sudah meriset, ya, katakanlah tema tentang korupsi dalam Al-Quran, ya, secara tematik. Lalu dia menemukan, ya, sesuatu. Nah, Anda sebagai penerus kemudian melakukan pengembangan dari riset sebelumnya ini.
Nah, caranya bagaimana? Anda tambahkan objek penelitiannya. Kalau tadi hanya mengkaji ayat-ayat secara tematik, maka kemudian Anda sekarang melanjutkan, mengembangkannya dengan cara apa? Memilih mufasir-mufasirnya. Katakanlah Anda langsung memilih tafsir-tafsir yang ada di Nusantara. Anda pilih 5 mufasir Nusantara. Anda ingin melihat bagaimana para mufasir di Nusantara ini menafsirkan ayat-ayat mengenai korupsi. Nah, lalu nanti akan Anda simpulkan di akhir. Nah, ini pengembangan. Lalu orang lain lagi setelah Anda nanti tidak lagi melihat ayat-ayat korupsi dari perspektif mufasir Nusantara, tapi melihat ayat-ayat korupsi itu dari perspektif tafsir mana lagi? Tafsir Iran misalnya. Jadi yang dibacanya khusus tafsir-tafsir yang dikarang oleh orang Iran. Atau tafsir-tafsir yang dikarang oleh orang-orang mana Pakistan atau orang-orang Mesir misalnya. Ya boleh juga. Nah, sehingga temanya tetap tentang apa tadi? Tentang korupsi, tapi perspektifnya sudah berbeda-beda. Itu namanya pengembangan, ya contoh pengembangan dalam riset KIAT. Nah, contoh-contoh yang lain ya bisa Anda lanjutkan sendiri. Nah, verifikasi. Jadi ada riset-riset yang tujuannya verifikatif. Apa itu? Ya ingin menguji kebenaran pengetahuan yang sudah dihasilkan oleh orang lain. Ya, Anda uji, Anda verifikasi itu. Apakah tetap bisa diterima ini hasil risetnya si fulan ini? Nah, jangan-jangan sudah tidak kompatibel dengan era hari ini misalnya. Ya. Misalnya dulu ada mufasir itu yang menjelaskan ya bahwa apa itu yang sering saya contoh. Ada mufasir yang mengatakan bahwa wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Rajulun di situ dimaknai Mirza Ghulam Ahmad misalnya. Itu kan pandangan dia. Nah, Anda uji, Anda verifikasi pandangan seperti ini, yang model seperti ini. Benar nggak? Rajulun maksudnya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Nah, Anda riset. Biasanya riset verifikasi itu pasti kritis dia. Karena sifatnya menguji ya. Setelah Anda lakukan riset verifikatif ini, oh ternyata hasilnya beda. Rajulun di situ kalau dilihat dari tafsir-tafsir klasik, tafsir pertengahan, bahkan kontemporer, tidak ada yang menyebut rajulun di situ Mirza Ghulam Ahmad. Ini hanya satu saja tafsir yang menyebut bahwa rajulun adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ada apa ini ya? Nah, ternyata begini. Oh, yang nulis ini adalah si fulan yang punya hubungan darah dengan Mirza Ghulam Ahmad, bla bla bla. Nah, itu Anda analisa. Itu namanya contoh verifikasi ya, menguji kebenaran sesuatu ya, pengetahuan. Ini tujuan umum dan tiga tujuan ini akan selalu melekat dalam berbagai macam jenis penelitian yang tadi sudah disebutkan ya, antara lain. Jadi banyak sekali macam-macamnya itu. Tapi tujuannya ya tidak akan keluar dari salah satu tiga itu. Walaupun tiga itu nanti memang ada turunan-turunan berikutnya lagi ya. Tapi secara umum ya itulah orang mau meneliti itu. Kalau nggak menemukan sesuatu yang baru, ya mengevaluasi yang sudah ada atau mengembangkan yang sudah ada. Mengevaluasi atau memverifikasi yang sudah ada itu bisa bersifat rekonstruktif ya. Bisa juga kritis gitu ya nanti. Nah, macam-macam penelitian banyak sekali, ini sebagian saja saya kutipkan. Jadi ada yang membaginya dari sisi jenis data yang digunakan. Ini dibagi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau data-data yang digunakan itu berupa kalimat, pernyataan, dokumen-dokumen, arsip-arsip, ya, itu kan datanya kualitatif namanya. Ya.
tidak bisa dikuantifikasi, tidak bisa diangka nomorkan, tidak diangkakan, ya, tidak bisa diberikan numbering, nomor-nomor, tapi itu adalah data-data kualitatif. Makanya risetnya jenisnya adalah jenis kualitatif berdasarkan datanya. Yang kedua, bisa kuantitatif. Kuantitatif itu berarti jenis datanya berupa angka atau bilangan. Rumus-rumus yang digunakan juga menggunakan rumus-rumus kuantitatif. Ya, ilmu statistik Anda gunakan. Nah, itu berarti jenis dari penelitian ini adalah jenis kuantitatif. Nah, jadi ada dua, imma kualitatif, ya imma kuantitatif, tergantung jenis data. Yang kedua, penelitian kalau dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, ya, antara lain itu dibagi menjadi dua, ada yang masuk kategori penelitian dasar, ya, basic research, atau pure research, ya, jadi penelitian murni. Penelitian dasar atau penelitian murni itu apa? Ya, penelitian yang tujuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Misalnya IAT. Ya, Anda kemudian melakukan riset yang tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu ke-IAT-an. Berarti itu masuk kategori riset dasar atau riset murni. Pure riset, ya, atau basic riset. Tapi kalau yang kedua itu penelitian terapan. Terapan itu artinya apa? Tidak lagi bicara tentang pengembangan teori-teori dalam bidang keilmuan, tapi bagaimana mengaplikasikannya, itu namanya terapan. Nah, kayak misalnya ya metode Maisuro. Metode Maisuro itu, ya, kalau mau meneliti dalam kategori penelitian murni atau penelitian dasar, maka Anda hanya meneliti bagaimana metodologinya. Anda analisa dari mana asal-usul rujukan yang digunakan dalam penulisan metode Maisuronya Ustadz Fatoni. Kemudian kekurangan kelebihan dari metode ini jika dibanding dengan metode yang lain. Kalau risetnya seperti ini, maka Anda masuk dalam riset dasar atau riset murni karena hanya menganalisa aspek teorinya, ya, aspek yang ada di dalam ilmu tersebut. Dalam hal ini adalah buku yang ditulis oleh Ustadz Fatoni, metode Maisuro. Tapi kalau riset Anda lanjutkan, misalnya begini, metodenya sudah ada, lalu metode ini Anda terapkan, Anda gunakan, lalu Anda terapkan di katakanlah guru-guru PAI atau guru-guru ngaji di TPQ mana begitu. Nah, dalam tempo 1 bulan atau 2 minggu, Anda uji coba, ya, metodologi tersebut, seberapa jauh metodologi ini efektif untuk peningkatan kualitas baca tulis Al-Quran guru-guru TPQ tersebut. Lalu Anda ajarkan, Anda praktekkan. Nah, itu namanya penelitian terapan. Ya, applied research, ya. Nah, jadi risetnya sudah terapan. Setelah 1 minggu baru dilaporkan hasilnya seperti apa, hambatannya seperti apa, bla bla bla. Jadi tidak lagi hanya pengembangan teorinya, tapi sudah melihat prakteknya, jadi digunakan. Nah, kira-kira bedanya itu antara dasar dan terapan. Nanti akan sering Anda dapati, ya, mengenai ini, tapi harus dipahami perbedaannya. Nah, pembagian dasar dan terapan ini itu pembagian berdasarkan tujuan, ya, yang ingin dicapai dari penelitian. Jadi kalau dasar itu tujuannya adalah untuk mengembangkan keilmuan, tapi kalau terapan itu adalah untuk mempraktekkan atau menerapkan sebuah teori tertentu yang sudah dihasilkan oleh orang lain sebelumnya. Nah, itu diantara penjelasan daripada jenis riset dasar dan terapan. Yang ketiga, ada
pembagian dari sisi bidang keilmuan. Itu banyak sekali, antara lain misalnya ada riset-riset sosial humaniora, ada juga riset-riset yang terkategori eksakta. Jadi ini pembagian, tapi dasar pembagiannya apa? Bidang keilmuan. Gitu. Nah, bidang keilmuan itu kan secara umum bisa dikategorikan menjadi ada bidang ilmu sosial humaniora, ada bidang ilmu eksakta. Nah, sosial humaniora itu apa? Ya misalnya tentang filsafat, tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang politik, tentang kebudayaan, tentang tradisi, termasuk tentang ilmu-ilmu keagamaan. Itu dikategorikan sosial humaniora. Ya, IAT masuk mana, Pak? Ya, masuk sosial humaniora ya, dalam pembagian rumpun ilmu secara besar. Sosial humaniora ya, terkait dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Humaniora terkait filsafat itu kan tentang humaniora. Bagaimana orang berpikir menjadi cerdas, ya, memahami persoalan, itu humaniora. Ekonomi itu ya sosial humaniora, karena dia bicara tentang bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana mendistribusikan uang, cara jalurnya benar apa tidak, dan seterusnya. Politik juga begitu, ya. Termasuk ilmu-ilmu keagamaan, IHT itu terkategori sosial humaniora, walaupun sebagian ilmuwan itu kemudian meminta agar ilmu keagamaan itu dipisahkan dari rumpun sosial humaniora. Makanya dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 itu nanti Undang-Undang Pendidikan Keagamaan ya, itu nanti ada sendiri ya rumpun ilmu keagamaan. Ya, tapi terserah, kalau memang itu dibikin rumpun sendiri maka tinggal ditambahkan saja, berarti ini bidang keagamaan gitu ya. Nah, ini bidang sosial humaniora, ini bidang eksakta ya tentang teknik misalnya, biologi, kimia ya, termasuk ya tentang teknologi informasi dan komunikasi, itu masuk ilmu-ilmu eksakta. Ada riset-riset di bidang itu. Lalu ada juga yang berdasarkan tempat penelitian. Ini bagi 3, paling tidak ada field research, ada library research, dan ada laboratory research. Jadi riset lapangan, ya, riset kepustakaan, riset laboratorium. Kalau IAT di mana, Pak? IAT kalau nggak lapangan, ya kepustakaan atau gabungan antara lapangan dan kepustakaan. Laboratorium tidak ada IAT. Laboratorium biasanya mahasiswa kedokteran, itu dia risetnya di laboratorium. Karena apa? Melihat virus A dikawinkan virus B jadi apa, atau virus A diantem dengan serum apa, mati apa hidup. Nah, nanti dilaporkan. Itu kerjaan kawan-kawan kedokteran biasanya. Jadi IAT tidak boleh kan, nanti Anda riset di laboratorium, apa yang Anda riset kan gitu. Nah, jadi ini berdasarkan tempatnya. Kalau datanya itu harus ke lapangan, wawancara, observasi, datang ke pesantren ini, lihat itu, lihat ini, nah, berarti itu masuknya field. Nah, risetnya adalah riset lapangan. Tapi kalau datanya itu adalah data-data berupa buku, arsip, dokumen-dokumen, foto-foto, ya, yang kesemuanya biasanya ada di perpustakaan, ya, makanya disebut sebagai riset kepustakaan atau library research. Ya. Kemudian berdasarkan metodenya, dibagi misalnya ada penelitian itu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, penelitian eksplanatif, penelitian konten analisis, dan lain-lain. Jadi ini tergantung dari mana kita membaginya. Jadi karena itu pembagiannya sangat banyak ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pemakalah. Tinggal nanti Anda pahami masing-masing karakter dari pembagian itu. Saya kira ini tambahan dari saya. Selanjutnya saya persilahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, masih ada sedikit waktu.
Silakan kalau ada. Silakan, ada nggak? Bapak, insya Allah. Tidak ada. Mantap. Bapak. Sebentar. Saya Pak mau nanya. Ya. Untuk misalkan kita mau meneliti wawancara gitu ya Pak, apakah ada batas minimal kita wawancara orang Pak? Kayak buat kan nanti di hasil datanya itu kan bisa dibuktikan. Nah itu apakah diterima, ada minimal wawancaranya, nggak harus 3 orang minimal atau 5 orang gitu misalnya Pak? Ya, untuk informan atau orang-orang yang mau diwawancarai, kalau minimalnya berapa itu tergantung jenis penelitiannya ya. Kalau penelitian kualitatif biasanya memang tidak dibatasi berapa minimalnya. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu biasanya dilihat representasi dari populasi. Misalnya populasi itu kan jumlah total yang diteliti itu jumlahnya katakanlah ada 100 orang. Nah dari 100 itu bisa diambil sekian persen untuk diwawancara. Ya. Biasanya kuantitatif seperti itu. Nah di kualitatif sebenarnya secara teoritis tidak harus ada pembatasan minimal persentase. Tapi kalau madhab saya walaupun kualitatif biasanya saya minta ada minimal sekian orang yang yang diwawancarai, minimal mewakili unsur-unsur yang ada. Karena kalau hanya misalnya 1 orang lalu Anda jadikan sebagai data utama itu kacau sekali nanti. Misalnya Anda meneliti katakanlah living Quran, living Qurannya ini misalnya terkait dengan katakanlah khotmul Quran lah, tradisi khotmul Quran di pesantren A. Nah, tradisi ini sudah bertahun-tahun ya diikuti oleh ribuan santri. Nah, apakah boleh hanya 1-2 orang santri? Ya, kalau teori dasar kualitatif sebenarnya boleh. Tapi kalau berdasarkan itu lalu Anda turun hanya 2 orang, nah, kalau ketemu saya, tidak saya izinkan. Karena apa? Itu tidak cukup representatif. Masa ribuan orang yang melaksanakan, yang Anda tanya hanya 2 orang? Ya kan? Jadi bagaimana Pak caranya? Biasanya saya minta untuk ngambil sampel, nanti di belakang ada pelajaran tentang sampel, secara purposif. Ya, purposif. Berarti Anda tentukan kategori-kategorinya. Misalnya komunitas pesantren itu kan ada unsur pengasuh, unsur dewan asatid, lalu unsur pengurus, ada unsur santri. Minimal 4 unsur ini harus ada wakilnya. Unsur pengasuh, kalau pengasuhnya kolektif 5 orang, ya minimal 1 ada wakilnya. Lalu unsur dewan asatid, asatidnya berapa? Misalnya ada 50, masa hanya 1 dari 50? Ya kan? Kelihatan malesnya kan gitu ya. Ya minimal berapa gitu. Lalu unsur pengurus, pengurusnya ada berapa ini? Pengurus asrama, pengurus masjid, pengurus bidang kegiatan, gitu ya. Nah ini harus sebagai peneliti harus jeli untuk menentukannya. Pengurusnya banyak hanya diambil 1, itu juga tidak representatif. Santri, wah apalagi santri banyak banget ya kan, angkatan tahun ini, angkatan tahun itu, angkatan tahun ini. Nah paling tidak harus ada representasi dari katakanlah setiap angkatan, belum putranya, belum putrinya, ya kan. Nah kalau unsur-unsur itu sudah terpenuhi, ya kan, nah, maka ya sudah kita anggap terima, lalu baru Anda laporkan hasil wawancara. Jadi kira-kira seperti itulah logika
pengambilan sampel wawancara. Memang secara teoritis untuk kualitatif itu sangat mengandalkan kemampuan dari sang peneliti sebagai instrumen kuncinya. Tapi kendati pun demikian, biasanya saya tetap mengharuskan ada unsur keterwakilan dari masing-masing bagian-bagian yang terlibat dalam peristiwa objek yang dia teliti. Itu yang bisa saya respon ya. Oke, ada lagi? Pak, boleh Cukup? lagi Mbak? Satu lagi. Ya, silakan. Untuk tempat penelitian kan ada penelitian untuk yang di IKI kan biasanya pakai yang lapangan sama kepustakaan aja ya Pak ya. Nah itu boleh dijabari sedikit lagi nggak? Misalkan kalau misalkan mengambil penelitian di lapangan itu apakah emang fokus untuk wawancara gitu. Jadi lebih banyak data penelitiannya melalui wawancara. Terus kalau library apakah emang harus data berdasarkan penelitian di buku-buku aja, nggak boleh wawancara gitu Pak? Maksudnya mau minta detail dikit lagi. Ya, kalau penelitian Anda terkategori lapangan, field research, maka ya datanya di lapangan, data utamanya maksud saya ya, data primernya. Tapi data sekundernya ya tentu didukung dengan data-data berupa kepustakaan, dokumen, jurnal, arsip yang dibutuhkan, yang relevan dengan penelitian Anda. Ya, jadi seperti itu. Jadi dikategorikannya itu sesuai dengan data primernya. Kalau data primernya itu adalah harus terjun ke lapangan untuk observasi dan wawancara, katakanlah begitu, maka jenis penelitiannya itu disebut sebagai penelitian lapangan atau field research. Nah, tapi apakah boleh Pak mengambil data tambahan atau data sekunder dari buku-buku? Ya boleh, harus. Tapi itu tidak primer. Ya, saya contohkan begini. Kalau penelitiannya misalnya tadi tradisi Hotmil Quran, ya studi living Quran di pesantren bla 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 bla. Nah, karena penelitiannya living Quran, spesifiknya adalah tradisi Hotmil Quran, ya kan? Tidak mungkin Anda meneliti hanya di kepustakaan. Pasti data utamanya harus wawancara dan observasi ke lapangan. Nah, karena itu ketika mengungkapkan jenis penelitian, Anda harus menulis jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Nah, gitu. Nah, kalau dari datanya, ya data kualitatif. Makanya bisa dua jenisnya adalah kualitatif, lapangan. Ya. Nah, karena apa disebut kualitatif? Karena datanya kan berupa pernyataan-pernyataan, kalimat-kalimat yang dihasilkan dari mana? Dari wawancara dan juga dari catatan observasi. Bukan angka-angka yang bisa dimasukkan ke dalam rumus-rumus statistika. Nah, makanya dia kualitatif lapangan jenisnya. Nah, apakah cukup hanya berdasarkan informasi dan catatan observasi kita? Ya tidak cukup, harus ditambah dengan kajian-kajian teoritis yang termaktub dalam dokumen-dokumen baik berupa jurnal, skripsi, tesis, disertasi. Makanya nanti di sumber data selain ditulis primernya adalah informan dari unsur-unsur yang ada dalam pesantren tersebut, maka sumber data sekundernya juga harus ditulis, yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema tersebut. Nah, begitu ya cara untuk
menulis data. Nah, kalau sebaliknya penelitiannya misalnya judulnya adalah Jilbab dalam Perspektif Quraisy Shihab, Telaah Tafsir Al-Misbah. Kalau ini bukan penelitian lapangan, tapi ini penelitian kepustakaan. Karena apa? Karena Anda menyebutkan telaah terhadap tafsir Al-Misbah. Al-Misbah itu berupa apa? Dokumen kan? Berupa karya kan? Iya, Pak. Nah, karena itu ini kategorinya kepustakaan, library research. Nah, nanti ya tinggal Anda baca aja karyanya Pak Quraisy. Maka karyanya Pak Quraisy bernama Al-Misbah itu menjadi sumber data primer atau sumber data utama. Sementara karya beliau yang lain, Membumikan Al-Quran, Qawaidut Tafsir, dan lainnya, itu menjadi sumber data sekunder, bukan primer, bukan utama ya, tapi tambahan. Pak, nggak cukup Pak, saya hanya dari sumber itu mau wawancara langsung ke Pak Quraisy, monggo. Berarti Anda tambah sumber sekundernya wawancara atau Pak Quraisy Shihab, nanti akan diwawancara. Begitu. Tapi dia bukan primer, sekunder. Karena apa disebut sekunder? Karena Anda sebut dalam judulnya tadi, Telaah Tafsir Al-Misbah. Berarti yang Anda telaah adalah dokumen yang tertulis dalam Al-Misbah. Atau pendapat Pak Quraisy yang sudah tertulis dalam Al-Misbah. Nah, ini jenisnya adalah jenis library research atau penelitian kepustakaan. Karena data utamanya berupa dokumen yang bernama Al-Misbah atau Tafsir Al-Misbah. Nah, itu untuk membedakan mana lapangan, mana library. Ya, itu cerita ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya nyambung dengan pertanyaan. Iya, itu Pak, benar. Nyambung. Terima kasih, Pak. Baik. Masih ada? Cukup? Ini diam karena lapar atau diam karena ngantuk? Dua-duanya, Pak. Oh, ya sudahlah kalau dua-duanya kita akhiri pertemuan hari ini, dan saya ingatkan untuk izinnya atau Kosma mengabsensi secara manual juga, sekaligus juga menulis jurnal perkuliahannya di dokumen secara manual ya. Iya, Pak. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama, saya